Breaking News bersama saya Stefani Patricia. Pemirsa, kelima tersangka pembunuhan Brigadir Joshua hari ini jalani rekonstruksi. 78 adegan diperagakan dari dugaan perencanaan hingga eksekusi Brigadir Joshua di dua lokasi, yakni rumah pribadi dan rumah dinas mantan Kadif Propam Polri Irjen Pol Verdi Sambo. Diadakan rekonstruksi, tiba-tiba kami diusir oleh Dirtipidum Bareskrim Polri. Polisi menggelar rekonstruksi untuk membongkar misteri kematian Brigadir Joshua. Total ada 78 adegan yang diperagakan yang dibagi menjadi 3 sesi. Polisi menggelar rekonstruksi pembunuhan Nofriansah Joshua Huta Barat atau Brigadir J. Rekonstruksi dilakukan dalam 78 adegan yang dibagi menjadi 3 sesi dengan menghadirkan 5 tersangka. Rekonstruksi sesi pertama meliputi peristiwa di Magelang digelar di kediaman Verdi Sambo di Jalan Saguling, Jakarta Selatan. Reka adegan dilakukan di aula sebelah rumah Verdi Sambo. Rekonstruksi Magelang disebut-sebut sebagai awal mula terjadi pembunuhan terhadap Brigadir Joshua. Sebanyak 16 adegan terkait peristiwa di Magelang dilakukan. Adegan ini meliputi peristiwa tanggal 4, 7, dan 8 Juli 2022. Dari adegan yang diperagakan, terdapat adegan Putri yang tengah tidur di kasur, lalu Bribka Riki menghampiri Putri dan tak lama Kuat Ma'ruf juga datang. Tidak terdapat adegan Brigadir Joshua membopong Putri Chandrawati seperti yang dikatakan sopir dan ART Verdi Sambo Kuat Ma'ruf sebelumnya. Reka adegan sesi kedua dilakukan di rumah pribadi Verdi Sambo. Tempat ini disebut sebagai lokasi pembuatan skenario pembunuhan Brigadir Joshua. 35 reka adegan dilakukan di rumah pribadi Verdi Sambo ini. Sementara sesi ketiga rekonstruksi dilakukan di rumah dinas Verdi Sambo. Tempat ini disebut tempat eksekusi Joshua. Sebanyak 27 reka adegan dilakukan di rumah dinas Verdi Sambo ini. 3 sesi rekonstruksi ini diharapkan bisa membongkar kematian Brigadir Joshua yang selama ini menjadi misteri. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera, salam, om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan. Rekan-rekan, saya hadir bersama komisioner dari Komnas HAM, kemudian dari LPSK dan penyidik. Pada hari ini kita sudah melaksanakan kegiatan rekonstruksi berlangsung kurang lebih sekitar 7,5 jam. Sesuai dengan komitmen Bapak Kapolri, ya, tim sus diperintahkan untuk setransparan mungkin di dalam pelaksanaan rekonstruksi yang berjalan 7,5 jam tersebut. Seluruh rangkaian sudah kita adegankan ya dari 3 TKP, 2 TKP asli dan 1 TKP yang pengganti, yaitu TKP di Magelang. Magelang tadi sudah kita mainkan dari jam 10 pagi dengan melibatkan 4 tersangka. Kemudian ada beberapa saksi terkait menyangkut masalah peristiwa yang di Magelang.
sudah dilaksanakan. Kemudian di TKP kedua yang di Saguling juga di 36 adegan juga sudah diperagakan oleh para tersangka dan juga ada saksi terkait menyangkut masalah peristiwa yang ada di Saguling. Demikian juga TKP yang terakhir, TKP di Duren 3. Ada 27 adegan juga diperankan semuanya oleh para tersangka dan juga para saksi terkait menyangkut masalah peristiwa tersebut. Demikian juga untuk pelaksanaan rekonstruksi ini tetap ya sesuai dengan perintah Bapak Kapolri agar transparan, akuntabel dan objektif. Kita juga menghadirkan para pihak. Ya dari pihak eksternal, ada dari pengacara para tersangka juga hadir. Kemudian dari pihak eksternal juga dari komisioner Komnas HAM mengikuti secara runtut dari TKP pertama, kedua dan TKP ketiga. Demikian juga dari Kompolnas juga mengikuti dan dari LPSK juga melakukan pendampingan terhadap Barada E ya dari mulai TKP 1, TKP 2 dan TKP yang ketiga. Ya. Ini adalah komitmen kami rekan-rekan ya sesuai dengan arahan Bapak Kapolri. Komnas HAM saat ini sedang dalam proses finalisasi laporan. Artinya informasi, keterangan, dan data-data tambahan yang didapatkan dari pagi sampai sore ini akan menjadi tambahan kami memfinalkan laporan. Dan minggu ini rencananya akan kami serahkan kepada teman-teman tim sus, Polri, dan ini tidak berapa lama lagi, artinya kami juga menginginkan bahwa nanti semua keterangan atau bukti fakta dari semua pihak diuji di pengadilan, termasuk dari Komnas HAM. Yang pertama-tama memang kami datang mengikuti acara rekonstruksi ini karena undangan dari teman-teman kepolisian yang memang sejak awal berkomitmen kepada kami untuk terbuka, transparan dan akuntabel, dan kami mengucapkan selama proses apakah kami punya hambatan dan lain sebagainya, tidak punya hambatan. Jadi prosesnya kami bisa akses ya secara keseluruhan, kami bisa mulai dari Magelang yang tadi dilaksanakan, terus habis itu di Saguling, terus juga di TKP Duren 3, TKP terakhir. Lah itu semua proses kami ikutin, kami catat ya dengan baik. Yang kedua yang nggak kalah penting adalah dalam konteks hak asasi manusia, proses tadi dilaksanakan secara imparsial. Ada beberapa perbedaan antara pengakuan A dan pengakuan B di masing-masing pihak. Tapi masing-masing pengakuan itu juga diuji. Jadi dikasih kesempatan oleh teman-teman penyidik untuk juga melaksanakan rekonstruksinya. Nah itu menurut kami sebuah proses yang yang sangat baik dalam konteks hak asasi manusia. Proses ini juga sesuai dengan prinsip-prinsip fair trial, sehingga setiap pihak yang memiliki kepentingan untuk pembelaan dirinya tadi dikasih kesempatan seluas-luasnya. Dan ini praktek yang baik, dan semoga harapan kami nih Pak Andirian di Rtipidum tidak hanya kasus ini tapi juga kasus-kasus yang lain. Jadi praktek ini tadi yang kita laksanakan, kita lihat makanya cukup lama karena tidak hanya satu pihak, satu keterangan, tapi juga ada beberapa keterangan yang berbeda dan dikasih kesempatan yang berbeda itu untuk juga memberikan keterangan dan melakukan rekonstruksi. Jadi itu satu hal yang baik. Yang berikutnya adalah apa kepentingan Komnas HAM dalam konteks ini. Komnas HAM juga melakukan pendalaman, dan dengan dibukakan akses seperti ini, pendalaman kami semakin terang benderang. Beberapa hal terkonfirmasi, dan terkonfirmasinya dengan cukup mendalam karena memang ya sekali lagi TKP-nya kalau dalam konteks Komnas HAM indikasi kuatnya obstruction of justice, sehingga memang banyak berubah begitu. Tapi dengan proses yang terbuka tadi, transparan tadi, dan masing-masing pihak dikasih kesempatan untuk melakukan pembelaan dirinya dengan keterangan, membuat rekonstruksi sendiri, dicatat sama penyidik,
ya saya kira proses tadi juga mendorong terang benderangnya peristiwa. Kalau masih ada perbedaan, ya nanti akan diuji di mekanisme pengadilan. Dan sekali lagi Komnas HAM mengucapkan terima kasih banyak ke teman-teman kepolisian. Tidak hanya soal kami diundang, ya menepati janji kami untuk mendapatkan informasi dan sebagainya, tapi yang lebih penting adalah proses ini dilakukan secara imparsial. Masing-masing pihak diberi kesempatan dan ini akan menuju pada objektivitas proses. Dan itu yang catatan yang paling bahwa semua pihak diberikan kesempatan yang seluas-luasnya untuk memberikan penjelasan terkait apa yang dia lakukan, apa yang dia rasakan, dan apa yang dia alami pada saat kejadian itu. Sebenarnya ini adalah mekanisme standar, SOP standar yang dilakukan bagi pihak atau tersangka yang merasa tidak melakukan adegan itu, boleh mengajukan keberatan. Keberatan dalam hal ini tentu keberatan tersebut akan kita berikan pemeran pengganti, figur. Dalam proses kali ini ada beberapa hal, ya ada beberapa hal. Misalnya saya kasih contoh ini yang contoh mudah. Mas itu menurut saya ada di situ, tapi Mas itu mengatakan enggak, dia tidak di situ, ada di sana. Nah kalau dia tidak mau terima, kita pakai pemeran pengganti di sana. Paham ya? Ini sebaliknya seperti itu. Ini yang tadi dimaksud, kita memberikan kesempatan yang seluas-luasnya bagi semua pihak yang terlibat di dalam proses rekonstruksi ini, khususnya para tersangka. Mereka ini kan masing-masing adalah saksi mahkota, ya saksi mahkota, sehingga saling menyaksikan apa yang mereka lakukan, apa yang mereka alami, dan apa yang mereka rasakan pada saat peristiwa. Nah oleh karena itu, kalau di dalam pemeriksaan ada namanya konfrontir. Kalau dalam rekonstruksi kita memberikan kesempatan bagi mereka, kalau mereka menolak untuk melakukan adegan, kita akan menunjuk figuran atau pemeran pengganti. Saya kira kita demikian, rekan-rekan. Tadi ada beberapa fakta baru misalnya soal Saya langsung jawab, itu nanti menjadi materi di penyidikan ya. Materi penyidikan tidak mungkin kita sampaikan. Yang terakhir Pak, yang soal pisau di adegan 74 itu ada 2 pisau 1 hati, itu bagaimana Pak? Itu pisau yang dibawa oleh saudara Kuat dari Magelang. Ya. Itu yang pada saat kejadian ada di Magelang, ada peristiwa sehingga itu digunakan oleh Kuat. Ya. Dari LPSK kami memang sejak awal mendampingi Richard Eliezer selaku tersangka, dalam hal ini juga posisinya sebagai justice kolaborator. Dari sejak awal tadi pagi berangkat juga sudah kami koordinasikan dengan Polri dari kemarin dan kuasa hukumnya untuk Richard Eliezer bisa hadir di acara rekonstruksi ini untuk sebagai komitmen dia untuk mengungkap kejahatan ini. Nah, tadi sudah dilakukan rekonstruksi, kami mengikuti mendampingi Baradae ya dari rumah Magelang pengganti ya Pak ya. Terus kemudian di Saguling dan Duren 3 seperti yang disampaikan oleh Komnas HAM bahwa ada beberapa versi dari para tersangka ini dan semuanya difasilitasi untuk direka ulang. Jadi masing-masing versi juga kemudian diadegankan sehingga semua versi ini nanti akan dirangkum oleh penyidik. Harapannya sih rekonstruksi ini menguatkan penyidik untuk mengungkap kasus ini semuanya dengan secara lebih terbuka. Nah, nanti harapannya juga Baradae juga tetap berkomitmen untuk mengungkap kejahatan ini sampai di pengadilan. Dan sekali lagi memang akan diuji di pengadilan dan bagaimana putusannya nanti di pengadilan. Seperti itu Pak. Terima kasih. Dan pemirsa, kita sudah terhubung dengan rekan Nadia Raisa untuk memantau situasi terkini kediaman Verdi Sambo usai rekonstruksi. Nadia, apakah ada informasi di mana saat ini lokasi istri Verdi Sambo, Putri Chandrawati, setelah selesai mengikuti rekonstruksi? Ya, Stefani dan juga pemirsa, usai rekonstruksi di TKP ketiga atau TKP terakhir dari rangkaian pembunuhan Brigadir Yosua Huta Barat, ini menurut informasi yang kami dapatkan, kelima tersangka sudah meninggalkan rumah dinas Duren 3 di mana Verdi Sambo kembali ke Makobrimob Kelapa II, sementara 3 tersangka lainnya yaitu Bribka RR, Baradae dan juga Kuat Ma'ruf kembali ke Barreskrim Polri, sementara untuk Putri Chandrawati
Indrawati kembali ke rumah pribadinya di Jalan Saguling. Di rumah dinas Duren 3 ini sendiri ada 27 adegan dan ada beberapa titik lokasi, baik itu di gerbang, di garasi, di pekarangan rumah, di ruang tamu, dan termasuk ada juga adegan penembakan terhadap Brigadir Yosua. Tadi juga sempat Barada Eliezer, ada beberapa adegan yang digantikan, dan saya itu juga usai dari rekonstruksi ini ada beberapa pihak eksternal yang memberikan keterangan. Pihak eksternal di sini ada LPSK, lalu juga ada 10 jaksa penuntut umum dari Kejaksaan RI, lalu juga ada dari Komnas HAM dan juga pengacara dari para tersangka, di mana tadi keterangan terakhir dari Komisioner Komnas HAM yaitu Khairul Anam sempat mengatakan bahwa ada beberapa perbedaan keterangan dari para tersangka, namun diberikan kesempatan terhadap masing-masing pihak untuk melakukan reka adegan sesuai dengan versi mereka masing-masing, dan itu juga menjadi catatan tambahan tentunya bagi Komnas HAM pada saat melakukan finalisasi laporan yang rencananya minggu ini akan diserahkan kepada tim Sus Polri. Ya, Stefani. Baik, terima kasih Nadia Raisa atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali.